Indonesia negara berpopulasi muslim terbesar di dunia, sebuah negara yang berkembang sedang melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, yaitu perekonomian, pendidikan, hingga kesehatan. Namun kemiskinan multidimensional menyebabkan pembangunan di 3 sektor bidang kehidupan tidak berjalan dengan baik, menimbulkan perangkap kemiskinan terjadi di masyarakat. Hal tersebut bisa saja terpecahkan jika saja masyarakat mau mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi kemaslahatan umat, sehingga proses pendayagunaan bagi masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dapat berjalan. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh PKPU melalui program Indonesia Village Care di Dusun Gorowong di Desa Maroko, Garut, Jawa Barat. Sekilas tentang Dusun Gorowong, merupakan sebuah wilayah terpencil di selatan Garut yang harus ditempuh 80 km dari pusat kota. Terletak di sebuah lembah yang dikelilingi bukit, kondisi jalan yang masih terjal dan berbatu semakin memperparah kondisi wilayah itu. Di mana tujuan program Indonesia Village Care di Gorowong adalah integrasi dari 3 sektor kehidupan, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perkenalkan, nama saya Teten Sopari. Saya diamanahi oleh tim PKPU sebagai fasilitator bidang pendidikan, dan ketika masuk ke sini yang paling menarik adalah ketika melihat sekolah gitu ya. Sekolahnya baru direnovasi. Dulunya hanya satu orang yang mengelolanya, satu bangunan disekat sama kayu gitu, dibikin 2 kelas. Itu kayak ini masih atapnya pada bolong, beralaskan tanah gitu. Alhamdulillah setelah bergulir yang SD itu sudah ada bantuan, reselling sudah mulai terbangun. Nah kemudian pas kesini PR khususnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kesempatan belajar bagi seluruh warga Gorowong. Nah kemudian setelah ngobrol dengan tokoh masyarakat di sini, maka timbullah ide dari masyarakat untuk membentuk sanawiyah. Nah alhamdulillah pada tahun ajaran baru ini kita sudah buat sanawiyah dengan SDM yang ada di sini dengan kurikulum sekolah berbasis komunitas. Jadi anak-anak tidak hanya diberikan materi seperti sekolah pada umumnya, tapi ada plus yang kita masukkan ke dalam kurikulum di SBK ini. Kemudian selain itu, kita pun pada tahun ajaran baru ini sudah mendirikan PAUD. Alhamdulillah dari awal cuma 5 orang, semakin lama ke sini sekarang sudah semakin banyak yang ikut serta dalam PAUD ini. Sudah ada lebih dari 20 orang yang ikut dalam program PAUD ini. Dan yang menarik bahwa dengan adanya PAUD ini merubah pola hidup masyarakat. Karena kalau dulu anak-anak kecil itu mereka pas pagi-pagi dibawa ke ladang sama orang tuanya. Saya Walid Najarudin, saya pendamping kesehatan dari program IPC. Yang pertama adalah program komunitas hijau, kemudian juga program gizi masyarakat, juga layanan kesehatan. Kita melihat pada awalnya permasalahan-permasalahan yang ada di Kampung Gorowong, masalah layanan kesehatan. Ketika kita mengadakan awal survei dulu, 100% mungkin masyarakat ataupun juga bayi yang ada di Kampung Gorowong itu, ya awalnya kita melakukan survei pendataan terhadap bayi yang di bawah balita 5 tahun ke bawah. Ada 40 balita dan kita adakan posyandu, dilakukan penimbangan. Dari 40 balita yang ada, 10 orang bergizi kurang dan 2 orang berstatus gizi buruk, sehingga hal ini sangat memprihatinkan. Dan setelah diadakan survei, ternyata kebiasaannya adalah masyarakat tidak mendapatkan layanan posyandu.
Kemudian program yang lain adalah tentang komunitas hijau. Alhamdulillah ketika kita pertama datang ke sana, 90% mereka menggunakan heli sebagai MCK-nya. Tapi alhamdulillah setelah dibangun beberapa sarana dari PKPU ini, alhamdulillah sekitar 60% sudah terselesaikan. Jadi tidak lagi menggunakan heli sebagai MCK-nya. Alhamdulillah beberapa bangunan sudah kita bangun dan respon masyarakat alhamdulillah bagus. Kemudian hal yang lain adalah kebiasaan mereka untuk mengambil air sebagai konsumsi harian yang awalnya dulu hanya menggunakan selokan sebagai saluran airnya, dan alhamdulillah kita sudah bantu saat ini kita sudah mempunyai satu bak besar sehingga air tidak melalui selokan lagi. Sekarang kita sudah diadakan pipanisasi dari sumbernya kemudian disalurkan ke bak penampungan air yang dibangun oleh PKPU itu. Setelah dilakukan pendampingan, kita memanfaatkan beberapa sarana yang ada di sana. Salah satunya adalah lahan-lahan yang tidak terpakai, ya kita gunakan sebagai kebun giji masyarakat. Kita bangun kebun giji masyarakat di situ sehingga alhamdulillah sedikitnya terbantu kebutuhan masyarakat dengan kita menggali potensi-potensi yang ada di masyarakat. Kemudian yang lainnya adalah pengelolaan sampah yang memang dulunya belum terselesaikan dengan baik masyarakat, kebiasaan-kebiasaan. Setelah kita datang di sana, kita adakan penyuluhan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah 100% mereka mengikuti apa yang kita programkan, dan sekarang setiap rumah sudah mempunyai tempat sampah masing-masing. Di bidang ekonomi, yang pertama adalah dana bergulir yang sasarannya adalah ibu-ibu. Kemudian ada pembudidayaan ternak domba yang sasarannya adalah bapak-bapak. Dan yang terakhir ada budidaya albasiah, dari mulai penanaman juga proses, nanti ada proses pembibitan yang sasarannya adalah pemuda. Nah, 3 program inilah yang kita upayakan sebagai entry point ya untuk membuka pergerakan ekonomi mereka. Dan alhamdulillah untuk langkah awal ketika program itu digulirkan, maka kami berusaha untuk membentuk kelompok kerja gitu ya. Kemudian itu semuanya digulirkan dalam bentuk sistem murabahah gitu ya. Jadi pemberian modal pinjaman modal usaha seperti itu. Dan alhamdulillah ketika di awal itu rata-rata sudah masuk untuk anggota koperasi KSM itu ada 17 orang gitu kan. Dan alhamdulillah dari segi kualitas ya, artinya dari segi jumlah anggota juga tingkat pengembalian dan tingkat keuntungan KSM dari bulan ke bulan itu grafiknya menaik. Kemudian untuk program yang lain yaitu penanaman dan pembibitan albasiah, alhamdulillah di awal sudah dibentuk kelompok dan terbentuk kelompok tani namanya Algor. Kami memulai untuk melakukan pembibitan alba, sehingga kami berharap di masa musim tanam berikutnya penduduk di sini yang dulunya hanya mengandalkan bibit dari luar, sekarang diupayakan bibit itu dihasilkan dari Gorowong dan bahkan orang luar bisa membeli dari Gorowong seperti itu. Kemudian untuk ternak domba ya, alhamdulillah dulu dari PKPU itu kami memberikan bantuan domba itu ada 40 ekor betina dan 5 jantan.